Halo guys, welcome back with Papi Hanhan di komunitas online Yedija. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Gak terasa, sekarang kita udah di akhir tahun, sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Hari ini kita mau share, kita mau dengerin firman, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Ayo siapkan hati kita mulai dan kita mau berdoa dulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk waktu ini. Kami mengucap syukur Tuhan, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan memberkati kami semuanya. Berkati komunitas online sore hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami mau Tuhan penuh dengan sukacita yang dari-Mu, damai sejahtera yang dari-Mu Tuhan, memuji menyembah nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Siapa yang menjadi andalan kita? Ya, Tuhan Yesus yang menjadi satu-satunya andalan kita. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang setia. Tuhan kita adalah sandaran kita. Dan Tuhan adalah satu-satunya yang kita andalkan. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku
satu-satunya yang kita andalkan. Dan Yesus adalah terang dunia. Dia dari surga jadi manusia, dan Yesus telah tebus dosa kita. Semua yang percaya akan diselamatkan. Ayo anak-anak, sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan dengan semangat. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinar dan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ciptakan selalu kasih-Ku sampai ujung dunia. Terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ciptakan selalu kasih-Ku sampai ujung dunia. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ciptakan selalu kasih-Ku sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Kita sudah memuji nama Tuhan, dan sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengarkan share mengenai firman Tuhan. Tapi hari ini mau share mengenai kasih Tuhan kepada kita. Sebelumnya kita mau bernyanyi dulu, kita mau menyembah Tuhan dengan judul Kasih. Pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan dari awal. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni.
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sudah lahir di dunia ini. Engkau penuh dengan kasih Tuhan. Dan kami sebentar mau belajar mengenai kasih-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu begitu besar. Tolong kami Tuhan, agar kami punya telinga seorang murid yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan juga melakukan firman Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu, share firman Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan. Pakai hamba-Mu, agar nama Tuhan dimuliakan dan semua dari kita semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Heart atau hati sebagai simbol kasih sayang. Nah, kerasa ya, kita sudah ada di bulan Desember dan kita sebentar lagi mau memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus yang disebut dengan Natal. Buat Papi sendiri, Natal ini sungguh spesial karena Tuhan sudah lahir di dunia ini dan itu merupakan bukti kasih sayangnya kepada kita. Tuhan sangat sayang kepada kita. Oleh karena itu, hari ini Papi mau share mengenai kasih Tuhan kepada kita. Yuk, kita ambil Alkitab, kita mau buka di Efesus 3 ayat 16 sampai 21. Ini merupakan doa Paulus. Sekali lagi, Efesus 3 ayat 16 sampai 21. Papi bacakan. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Wow! Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Terakhir, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus, Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Papi mau garis bawahi di Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa, Paulus berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Banyak cerita tentang cinta kasih yang ada di dunia ini. Kasih dari orang tua terhadap anak-anaknya, terhadap kalian, dan sebaliknya, ataupun kasih antara kakak dan adik, ataupun juga antara teman-teman. Namun, kesemuanya itu tidak bisa dibandingkan dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu sangat jauh berbeda dari kasih lain yang ada di dunia ini. Inilah garis besar karakteristik kasih Tuhan kepada kita anak-anaknya, umatnya. Papi mau kasih dengan gerakan ya. Ada 3 hal. Yang pertama adalah tak berubah. Anak-anak ayo ikutin Papi. Tak berubah. Ayo, belum semua. 1, 2, 3. Tak berubah. Ya, kasih Tuhan mengalir terus-menerus. Tiada berhenti sampai selama-lamanya. Dalam Mazmur 117 ayat 2 dikatakan, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kasih manusia bersifat sementara, mudah sekali berubah.
sangat bergantung pada situasi dan kondisi, tetapi kasih Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Bahkan, kita tidak dapat mempengaruhi kasih Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik kita loh. Tuhan mengasihi kita sebelum ada perbuatan baik yang kita lakukan baginya. Yang kedua, kasih Tuhan itu sempurna. Yuk anak-anak semua, sempurna. Ayo yang pertama tadi apa? Tidak berubah. Yang kedua, sempurna. Artinya, kasih Tuhan itu sepenuhnya benar-benar lengkap dan utuh. Karena itu, jangan sekali-kali kita mengukur besarnya kasih Tuhan dengan keadaan yang kita alami. Namun, ingatlah dan renungkanlah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Salib adalah bukti nyata betapa sempurnanya kasih Tuhan kepada kita. Ya, tapi bawa meteran. Meteran ini berfungsi untuk mengukur. Meteran ini panjangnya kurang lebih 1 meter, ada batasnya. Oke, sedangkan kasih Tuhan itu panjang, lebar, tinggi, dalam, luar biasa. Yang ketiga, kasih Tuhan tak bersyarat. Sekali lagi, kasih Tuhan tak bersyarat. Ya, kenapa Papi pakai gerakan seperti ini? Seringkali kita, kalau mau mengasihi seseorang, ada syaratnya. Seringkali begini. Saya mau mengasihi kamu kalau, asalkan, nah seperti itu. Tapi ingat, kasih Tuhan tak bersyarat. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Bahkan dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, ini sangat berbeda dengan kasih manusia yang bersyarat. Seringkali kita hanya mau mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Jika tidak, kita pun tidak lagi mau mengasihi. Contohnya, kalau kita punya teman yang biasanya setiap hari WhatsApp-an, sering kontak, bilang say hi, halo, apa kabar? Tiba-tiba satu kali teman kalian itu berhenti mengucapkan selamat, apa kabar, dan lain sebagainya. Lalu kalian berpikir, kenapa ya biasanya dia selalu say hi sama saya, sekarang enggak? Udah, kalau kayak gitu saya nggak mau lagi temenan sama dia. Nah, itu bersyarat. Berarti kita mengasihi teman kita karena dianya juga baik sama kita. Nah, seharusnya kita tidak seperti itu. Kasih itu tak bersyarat. Oke? Namun, Tuhan sedemikian rupa mengasihi kita dengan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua dalam Roma 8 ayat 32. Apapun juga yang ada di dunia ini, tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Hidup kita penuh dengan dosa, hidup kita kotor sekali. Seringkali kita bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa hidup dengan benar? Bagaimana caranya kita bisa bersih dari dosa, bisa bersih dari kekotoran dalam hidup kita? Tapi mau ilustrasikan diri kita seperti botol ini. Di dalam botol ini ada air yang keruh, yang kotor. Dan diri kita tertutup. Seringkali kita bertanya bagaimana caranya kita mengeluarkan kotoran ini agar kita betul-betul bisa bersih. Ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah penuhi diri kalian dengan kasih Tuhan. Buka diri kalian, izinkan Tuhan masuk dalam hidup kalian dan memenuhi hidup kalian dengan kasih Tuhan. Tapi ilustrasikan kasih Tuhan seperti air yang murni, air yang bersih ini. Bagaimana caranya agar kotoran ini bisa keluar dari hidup kita? Yang pertama adalah dengan kita membuka diri kita dulu untuk Tuhan, mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup kita. Kasih Tuhan memenuhi hidup kita. Bukan kita berusaha untuk mengeluarkan kotoran ini dengan upaya kita, dengan kekuatan kita, bukan. Tapi dengan kita mengisi hidup kita dengan kasih Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau lihat, setelah kita membuka diri, izinkan Tuhan masuk, izinkan kasih Tuhan memenuhi hidup kita. Secara otomatis,
kotoran yang ada di dalam hidup kita akan keluar dengan sendirinya. Kasih Tuhan yang sempurna, kasih Tuhan yang tak berubah, kasih Tuhan yang tak bersyarat memenuhi hidup kita, menjadikan kita yang tadinya penuh dengan kotoran, penuh dengan dosa, kembali menjadi putih bersih karena ada kasih Tuhan memenuhi hidup kita. Setiap hari kita membaca firman Tuhan, berdoa, mengizinkan Tuhan hadir dalam hidup kita, membuat kita semakin bersih di hadapannya. Dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Lihat, air yang tadinya begitu kotor, setelah kasih Tuhan masuk dalam hidup kalian, kalian menjadi bersih kembali. Tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kasih Tuhan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita coba renungkan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Sungguh kita tak dapat menghitung betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Yuk kita mau merenungkan syair dari lagu ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kita ulang dari awal ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Dalam hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk saat ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa berdiri, kami bisa ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur dan kami mau hidup Tuhan lebih lagi di dalam kasih-Mu. Penuhi kami terus Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Kasih yang sempurna, kasih yang tak berubah, kasih yang tak bersyarat itu. Tuhan, terima kasih. Kami rindu hidup kami terus diubahkan hari demi hari. Pola pikir kami diubahkan sehingga kami hidup berkemenangan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persekutuan hari ini sudah selesai. Jangan lupa ada ayat hafalannya. Diambil dari Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jangan lupa ya. Teman-teman semua, komunitas online Yedija akan mengadakan Natal secara online pada tanggal 19 Desember jam 4 sore. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa untuk nonton
nonton bareng-bareng bersama keluarga kalian di rumah masing-masing. Natal bersama komunitas Yedija secara online. Tuhan Yesus memberkati.